Baik, sudah tampil Bapak Ibu di layar? Ya, sudah. Sudah kelihatan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Pak Alfon, Ibu Ika, Ibu Rus, Bang Puput, keluarga besarnya, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Ibu Murni dan sebagainya nanti yang mudah-mudahan pada hadir ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan atau mendalami tema pertemuan keempat APP. Judulnya peran gereja dalam bidang usaha informal atau mikro. Nanti kita bersama-sama mendalami bersama dan mungkin nanti aksi nyata yang akan kita bahas bisa nanti dalam pertemuan dan nanti atau setelah pertemuan tergantung situasi pada malam hari ini akan tetap dibicarakan untuk aksi nyata bersama lingkungan YP3. Nah, di gambar ini ilustrasinya kalau Bang Onil mungkin suka ya kartun gini atau animasi. Jadi ada seorang pelayan dan ada yang duduk di meja, di belakangnya ada gereja. Nanti kita akan mendalami bersama. Baik, kita mulai dengan lagu pembuka. Ibu Murni silakan. Puji syukur nomor 601. Kasihanilah umat-Mu Tuhan. 1, 2, 3. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami, karena darah Putra-Mu. Baik, Ibu Murni, terima kasih. Pak Alfon, mari dibuka dulu dengan salam dan tanda salibnya Pak Alfon. Mari, anak-anak, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mengawali pertemuan kita yang keempat pada malam hari ini. Kita yakin di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, Tuhan hadir beserta kita. Makanya kita memulai saja pertemuan kita pada malam hari ini. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Baik, terima kasih Pak Alfon untuk salam dan tanda salib pembukanya. Saya langsung aja untuk pengantarnya saya ambil alih. Bapak Ibu, saudari yang terkasih, adik-adik yang hadir pada malam hari ini, selama 3 pertemuan sebelumnya kita telah menganalisa 3 aspek kehidupan yang terhantam oleh pandemi. Kita bisa melihat begitu banyak teman, sahabat, ataupun mungkin keluarga kita sendiri yang menjadi pengangguran karena tempat mereka bekerja harus ditutup karena gulung tikar dan juga pengangguran yang karena pandemi dampaknya sangat luar biasa. Banyak saudara-saudara kita yang tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Mereka bukanlah orang yang malas bekerja, tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bangkit. Kita menyadari bahwa gereja bukanlah sinterklas yang hanya bisa memberi uang lalu persoalan selesai. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena merasa tidak mempunyai satupun keahlian atau keterampilan yang mendatangkan penghasilan. Pertanyaan refleksi untuk kita bersama dalam pertemuan malam hari ini, peluang apakah yang bisa kita lihat dan lakukan untuk membantu para pedagang kecil ini? Nah, buat adik-adik, kira-kira apa yang dapat kita lakukan atau kita dapat bantu untuk para pedagang asongan atau pedagang-pedagang kecil ataupun yang sedang usaha berbisnis atau usaha dagangannya. Nah, kita bisa bantu apa selain nanti kita akan lihat bagaimana dalam kesempatan malam hari ini. Baik Pak Alfon,
doa pembuka sekaligus Pak Alfon. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan sabdamu. Kami juga bersyukur atas anugerah kesehatan, rezeki dan kegembiraan, serta sukacita yang selalu kami alami. Kobarkanlah semangat saling melayani, mau bekerja sama dan bersatu padu dalam menghadapi tantangan serta kesulitan hidup, terutama di masa pandemi ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Bapak Alfon. Harusnya tadi pengantarnya Pak Alfon juga ya, tapi saya pikir udah sekaligus doa pembuka tadi, tapi nggak apa-apa ya Pak Alfon. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, adik-adik yang hadir pada malam hari ini, kita akan melihat kisah bermakna dari seorang ibu yang memiliki putri yang menderita disabilitas, berjuang di tengah hantaman pandemi. Hantaman itu kayak benturan ya, kalau untuk adik-adik paham itu kayak terbentur atau pandemi ini membentur mereka untuk berjuang. Nah, nama seorang ibu ini namanya Sunarti. Adalah umat paroki dari Gereja Stefanus Cilandak. Ini Jakarta Selatan atau Barat ini, saya lupa ini. Beliau awalnya mengikuti kursus tata boga yang diadakan paroki, kemudian ia mendirikan usaha catering dan juga diberi kesempatan untuk menjual makanan di kantin gereja. Makanan Ibu Sunarti ternyata cukup disukai dan dari hari ke hari pesanan semakin bertambah. Awal tahun 2020, pandemi mulai menghancurkan perekonomian Indonesia. Ibu Sunarti pun terkena imbasnya, terkena dampaknya. Selain cateringnya berhenti total, sang suami pun dihentikan dari pekerjaannya. Ibu Sunarti memutar otak dan akhirnya membuka usaha nasi kebuli. Nasi kebuli nih, wow, enak sekali nih. Ternyata makanan ini sangat disukai, tetapi kembali hantaman yang lain menghadang, yaitu hadirnya PPKM dan pembatasan waktu untuk menjual makanan di kaki lima. Kembali, Ibu Sunarti harus mencari jalan keluar untuk tetap menghidupi keluarga. Ia lalu mencari pohon pisang di dusun dan kampung, lalu dibeli secara borongan. Kemudian pisang-pisang tersebut diperam hingga matang dan akhirnya dijual secara online. Ternyata saat ini hasil dari perjuangan Ibu Sunarti sudah mulai menunjukkan hasilnya. Nah, ini dia kayaknya Ibu Sunarti ini. Dagangannya nasi kebuli, pakai gerobak, pisang kepok kayaknya itu ya. Dan ini ada nasi tumpeng. Wow, kayaknya enak sekali. Oke, kita lanjutkan sampai ke bawah. Nah, ada pertanyaan reflektif. Dari kisah di atas, kita sadar bahwa dampak pandemi menghantam begitu dalam masyarakat kita, terutama di bidang perekonomian. Mari kita melihat kondisi di dalam keluarga, tetangga, ataupun lingkungan kita. Pertanyaannya, bagaimana kondisi perekonomian saya saat ini? Apakah di tengah kesulitan seperti ini saya tergoda untuk semakin jauh dari Tuhan? Yang kedua, apakah saya sudah ikut berperan memajukan usaha teman-teman seiman? Yang ketiga, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu teman-teman seiman? Jadi Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih, dari kisah Ibu Sunarti tadi, ternyata dia masih menjalankan aktivitas dagangannya dengan cara berjualan yang lain. Ketika nasi kebulinya atau dari catering lalu nasi kebuli dan menjual pisang secara online, itu menjadi inspirasi. Nah, sekarang kita menjadi pertanyaan bersama, ataupun siapa saja yang malam ini mau sharing, bagaimana kondisi perekonomian kita saat ini atau diri kita masing-masing? Apakah di tengah kesulitan seperti ini saya tergoda untuk semakin jauh dari Tuhan? Yang kedua, apakah saya ikut berperan memajukan usaha teman-teman seiman? Yang ketiga, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu teman-teman seiman? Sebelum Bapak Ibu sharing, saya mau sharing dulu.
untuk pemantik ya, untuk apa, sebagai pancingan untuk nanti Bapak Ibu bisa sharing. Kalau di 2020 sebenarnya kan saya kerjanya online, jadi masih kerja di rumah, jadi masih bisa lah, masih terima gaji dari kantor. Tapi ternyata itu juga nggak cukup ketika apalagi ada pandemi dan istri sempat kena COVID waktu itu, dan saya secara pribadi operasionalnya kan jadi berkurang tuh, yang biasanya dapat operasional untuk kemana-mana atau transport itu kan berkurang. Tapi akhirnya saya memutar otak bukan memutar otak sih, otaknya tetap ada, maksudnya nggak diputar-putar. Pada 2021 sekitar Januari itu saya akhirnya tercetus untuk membuat situs media online. Di situ namanya Hati yang Bertelinga, itu kadang-kadang saya share ke grup YP3. Nah, di situ saya bersyukur dengan modal yang seadanya saya bikin website, situs online, terus saya mulai isi publikasi di website tersebut, dan saya buka juga media sosial dari WhatsApp untuk akun bisnisnya. Jadi saya mencantumkan di nomor handphone saya itu, di WhatsApp itu bisa dagangan saya masukin. Tapi dagangan saya bukan dagangan saya pribadi, tapi dagangan orang lain yang saya jual. Nah, yang saya mau ceritakan di sini berkaitan pertanyaan itu, ketika saya bekerja sama dengan orang lain itu menjadi menarik, misalnya jual buku, makanan, dan sebagainya. Dulu saya pernah coba untuk ke Stella ya Pak Alfon, waktu itu jual jamur apa sayur-sayuran, tapi nggak jalan karena waktu itu lagi awal-awal tuh di 2020 tuh Stella lagi mengembangkan bisnisnya juga. Nah, tapi yang berikutnya ada beberapa dagangan dari umat YP3 itu, salah satunya siapa, Bapak Pade siapa gitu, jual makanan yang 10.000 apa berapa tuh. Nah, itu 10.000 satu porsi atau apa tuh, waktu itu papa saya yang beli waktu itu ya. Nah, itu yang membuat saya juga mau membantu menjualkan, tapi ternyata berhenti juga, nggak ditawarin lagi kan setelah itu. Nah, yang sampai sekarang masih saya lakukan, masih pandemi ini, adalah jualan buku orang lain, buku Romo Bono, tapi saya juga dapat lah misalnya komisinya 5% atau 10% gitu dari penjualan buku tersebut. Dan itu saya bersyukur, selain sebagai pengganti pulsa atau komunikasi atau ya nggak seberapa harga keuntungannya, tapi bisa adalah untuk pemasukan. Yang saya mau sharingkan juga adalah bagaimana saya terlibat untuk orang lain, teman-teman seiman gitu. Itu yang tadi pertanyaan refleksinya. Nah, itu sebagai pemantik aja. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing tentang pengalaman dalam pandemi itu, ada usaha mikro atau mungkin secara ekonomi juga ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan ekonomi atau usaha-usaha informal, itu yang bukan resmi di kantoran atau di perusahaan. Itu kira-kira Bapak Ibu silakan kalau mau sharing sebagai pemantik. Ini kan ada 3 pertanyaan. Nah, ini bisa salah satu Bapak Ibu jawab atau sekaligus. Nah, tadi saya juga coba jawab sekaligus. Jadi nggak tergantung, maksud saya nggak tergantung 1, 2, 3, tapi dari sini saya tangkap bahwa saya mau sharing gitu loh. Sebagai pertanyaan reflektif ini, kira-kira ada nggak yang mau di-sharingkan Bapak Ibu? Saya coba boleh, Pak Melki? Ya, Ibu Ika, silakan. Kalau saya pribadi, kalau yang untuk yang poin pertama itu, saya semakin ini ya, kayak perasaan saya, mungkin bukan perasaan ya, harus semakin dekat sama Tuhan ya. Jadi karena selama saya yang berkecimpung di paroki, ya itu mungkin Tuhan sudah pakai atau Tuhan panggil saya setelah panitia Natal kita yang wilayah itu tuh saya terjun di situ tuh saya sudah punya komit untuk di tim kesehatan. Jadi saya udah, Tuhan kalau Tuhan mau pakai, saya bilang saya hanya pengen totality di kesehatan. Jadi maaf kalau untuk di tempat yang lain saya bisa, cuman hanya saya
background saya memang mantan perawat gitu. Terus lagi pula saya juga kan Pak Melki tahu saya ikut masuk PDKK, makanya saya suka nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Kadang hari Rabu saya ada Zoom meeting sama tim kesehatan. Terus sebentar lagi ada donor darah, ada kan kita 1 tahun kan mungkin Pak Melki sudah tahu ya apa programnya tim kesehatan apa. Jadi selama ini hampir mau 3 tahun masuk kita pandemi ini ya Pak ya. Jadi saya merasa Tuhan pakai hamba supaya hamba bisa melayani dengan sungguh-sungguh dan berikan hamba kesehatan, bisa terus bisa melayani di gereja gitu. Karena ya teman-teman kan ada nggak bisa melayani karena kena COVID, meskipun teman juga perawat ya, semua manusia ya, dokter pun juga kena, bahkan dokter pun ada yang meninggal waktu itu Delta ya. Jadi makanya saya bilang Tuhan mau pakai jaga hamba Tuhan, kesehatan hamba gitu. Saya hanya mohon begitu anak hamba yang sering saya tinggal gitu. Ya puji Tuhan, Tuhan selalu berkati kami, kesehatan yang terutama. Jadi saya lebih ingin dekat terus biar saya bisa mendengarkan suara Tuhan. Oh kamu Ika harus jalan ke sini, kamu harus jalan ke sini gitu. Perasaan saya, bukan perasaan ya. Jadi saya merasa dekat lah sekarang. Mau dekat lagi, mau lebih erat lagi. Ya makanya bantu doa supaya saya dukung kita semua lah. Kita harus dekat ya sama Tuhan. Karena kita kalau jauh sama Tuhan kan pasti kekhawatiran kita tuh hebat ya. Kalau ngadepin begini, apalagi dengar meninggal waktu tahun tahun yang lalu ya, yang itu meninggal melulu tiap hari itu pasti saya ada rasa khawatir. Tapi karena saya dekat ya, kekhawatiran saya itu sepertinya cepat sirna gitu loh. Seperti ada suara, jangan takut Ika, jangan takut, terus jalan, kamu jalan. Jadi puji Tuhan. Jadi saya dekat lah, ya saya ingin lebih dekat lagi. Gitu. Jadi kan kita maunya nempel ya. Kalau bisa kita nempel terus sama Tuhan, jangan hanya dekat saja ya. Maunya nempel gitu kayaknya ya. Seperti perangko dan amplop ya. Maunya Tuhan kan begitu ya Pak. Bapak Ibu, maunya Tuhan kan kita harus nempel, jangan hanya dekat saja ya. Jadi saya inginnya menempel dan benar-benar apa yang kita lakukan tuh memuliakan Tuhan, bukan minta pujian manusia gitu. Gitu aja Pak. Ya, baik, semoga saya bisa dipakai ya. Begitu, semoga sudah diberkati ya. Baik, terima kasih Bika. Ada lagi Bapak Ibu? Ini bisa menjawab nomor 1 dan sekaligus nomor yang lain ya. Dalam kondisi perekonomian saat ini, apakah dengan kesulitan juga saya tergoda untuk semakin jauh dari Tuhan? Ya kalau tadi saya memang tidak merasa jauh dari Tuhan, tapi justru termotivasi. Nah, untuk selalu semakin dekat, berusaha dan selalu semakin dekat dengan Tuhan. Gitu. Kira-kira Bapak Ibu ada lagi yang mau sharing? Bu Ika juga udah luar biasa sharingnya ya. Kalau tidak ada, kita lanjut nih ke bagian bacaan kitab suci kalau tidak ada. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan saja. Bang Puput, bisa dibaca ini? Tulisannya kelihatan? Kelihatan, Bro Melki. Oke. Satu ini ya, dari atas itu dibaca ke bawah nanti sampai pertanyaannya nanti atau penegasan. Ya. Bacaan kitab suci, dikisahkan hiduplah seorang janda yang begitu taat kepada Allah, menyampaikan keluh kesahnya kepada Nabi Elisa, bahwa ia terlilit utang yang besar. Para penagih hutang sudah datang dan akan mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Kuasa Allah bekerja melalui Nabi Elisa. Bejana-bejana yang kosong diisi penuh oleh minyak dalam buli-buli yang ada di dalam rumah janda tersebut. Sehingga ia bisa menjual minyak tersebut dan membayar hutangnya, dan bahkan dari kelebihannya itu mereka dapat melanjutkan hidup mereka. Saat ini kita hidup dalam kondisi yang sangat-sangat berat. Mungkin seperti kisah janda tersebut di atas. Banyak hutang yang harus dibayar, ataupun kebutuhan hidup yang sudah tidak bisa dipenuhi lagi. Terkadang kita sudah merasa berada di ujung jalan buntu dan tidak ada jalan keluar. Tetapi kita meyakini bahwa kerahman Tuhan senantiasa menyertai dalam pergumulan hidup kita.
Baik, terima kasih Bang Puput. Jadi Bapak Ibu ini dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 nanti bisa dicek sendiri atau dibaca sendiri nanti bacaan kitab sucinya. Nah, saya lanjutkan aja langsung di peneguhan dan wawasan. Uang memang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama untuk memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan pokok sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kondisi perekonomian kita sangat suram akibat hantaman pandemi. Tidak terhitung jumlahnya pekerja yang harus keluar dari pekerjaan karena tempat usaha mereka tutup. Banyak dari mereka mencoba membuka usaha kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dahulunya yang tidak bisa memasak atau membuat kue, tetapi karena kondisi pandemi, banyak orang yang kemudian mendadak bisa memasak dan membuat kue. Wah, ini ya benar-benar ya. Ini juga sering terjadi nih. Sebenarnya merupakan anugerah tersembunyi dari Tuhan karena melalui pandemi. Tunggu nih, menarik juga nih. Banyak bakat-bakat terpendam muncul. Nah, ini saya setuju nih. Segala daya dan usaha semacam ini perlu didukung agar perekonomian segera membaik dan Indonesia dapat bangkit kembali. Bila kita bicara tentang gereja, kita jangan hanya membayangkan sebuah gedung tempat orang beriman Katolik berkumpul dan berdoa. Tetapi kita adalah gereja itu sendiri. Maka sebagai penutup pertemuan APP tahun 2002 ini, marilah kita semua umat beriman melaksanakan tugas gereja, yaitu hadir dan membantu menolong mereka yang menderita dalam situasi pandemi ini, agar mereka dapat hidup layak dan sedikit demi sedikit terbebas dari penderitaan mereka. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan membangun komitmen dan aksi nyata. Saat ini kita hidup dalam dunia serba digital, mengirim, menerima pesan, menonton film, bahkan memesan makanan dan minuman atau keperluan rumah tangga sudah dapat dilakukan secara digital. Sambil duduk di rumah, cukup memesan melalui handphone, semua pesanan akan datang. Oleh sebab itu, kita dapat memaksimalkan kemudahan yang ada ini untuk meningkatkan penghasilan para pedagang kecil. Contohnya, membuat list data nama umat paroki yang berjualan serta jenis produknya. Yang kedua, kita berusaha untuk membeli kebutuhan yang kita perlukan dari umat paroki tersebut. Selanjutnya, paroki juga bisa memfasilitasi dan menyediakan aplikasi online sehingga mempermudah umat paroki untuk memesan dan menjual barang kebutuhannya. Yang terakhir, kita sebagai gereja juga bisa membantu teman dan sahabat kita dengan mempromosikan dan memperkenalkan produk mereka kepada orang lain melalui jaringan pertemanan kita. Nah, Bapak Ibu, ini luar biasa juga ya renungan dan komitmen kita aksi bersama nanti ini. Mungkin di antara kita nanti mulai terpikirkan, kita teringat siapa di umat kita, terutama di lingkungan YP3 ini, ada yang berjualan mungkin makanan, produk-produk yang mereka usahakan, lalu kita juga bisa membantu membeli, lalu kita juga bisa memfasilitasi. Nah, ini nanti ada tingkatannya di paroki, mungkin aplikasi online. Nah, itu mungkin diajarin cara berdagang dari media sosial, dan mungkin bisa kita usulkan kepada paroki nanti. Terus yang terakhir itu mempromosikan ya mungkin kadang kita nggak, kalau saya pribadi nggak membeli, tapi juga bisa mempromosikan, bro atau sis, lu jualan ini lu mau gue promosin nggak gitu kan ya. Kadang-kadang ada yang kalau misalnya jualannya banyak, biasanya saya dapat bonus gitu, contoh-contoh kecil gitu kan. Tapi saya nggak mencari untung itu, bukan. Kalau yang waktu saya tahun 2020 itu memang saya tujuannya adalah untuk operasional. Jadi di website itu jualan apa, website kan ada biayanya kan, biaya tahunan itu ada biaya operatornya, apa, hosting bahasanya itu. Nah itu kadang-kadang kalau ditampil website itu jadinya iklan komersial tapi murah gitu bahasanya. Bukan iklan murah yang murah-murahan juga, tapi ya istilahnya ya 5% atau 10% dari penjualan buku misalnya, yang harganya sekitar 50.000 ya paling dapat 5.000 misalnya. Itu nanti penjualan dan sebagainya. Untuk pengiriman barang nanti teman saya yang punya produk itu yang
mengirimkannya. Nah, itu contoh-contohnya untuk bisa jadi inspirasi buat kita. Apakah di sini Bapak Ibu ada yang mau sharing atau ingin berbagi? Saya beri kesempatan sebelum kita lanjutkan dengan doa umat atau spontan. Marilah kita satukan doa-doa kita untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Silakan kepada Ibu. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini meskipun hanya melalui online Bapa. Itu adalah semata-mata anugerah dan karunia-Mu Bapa. Engkau berikan kami kesehatan. Kami berdoa untuk gereja kami yang minggu depan sudah mulai memasukin pekan suci Bapa. Mulai Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci dan Minggu Paskah Bapa. Engkau urapi kami petugas-petugas tatib, kolektan, tim kesehatan, dan semua yang terlibat Bapa, supaya dapat berjalan dengan lancar dan dapat memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Hanya Engkau saja yang dipermuliakan Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk dunia. Engkau tahu Bapa, Ukraina dan Rusia Tuhan. Engkau tahu apa yang sekarang terjadi Bapa. Berikan perdamaian Tuhan Yesus. Berikan supaya ada hati untuk mengasihi Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan yang sedang bergejolak, apa soal ekonomi, soal minyak goreng ataupun apapun yang ada di lingkungan kami ini Bapak. Urapi pejabat kami dari presiden, menteri sampai ke RT. Kami mohon Bapak supaya Engkau bisa memberikan roh kebijaksanaan, supaya apa yang diberikan kebijaksanaan kepada kami sebagai warga masyarakat Indonesia bisa tentram, damai, dan sukacita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan selanjutnya. Saya ya Pak. Ya. Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur atas imam-imam yang telah Kau berikan untuk mendampingi kami umat-Mu. Engkau sendirilah yang telah memilih dan memanggil mereka. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan bagi umat-Mu. Jadikanlah mereka garam yang dapat melindungi hidup kami dari kebusukan dan kehancuran. Jadikanlah pula mereka terang yang dengan perkataan dan perbuatan melancarkan terang-Mu sendiri kepada orang-orang yang sedang diliputi kegelapan. Semoga karya mereka Kau karunia hasil yang membahagiakan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Burus. Ya, berdoa buat untuk orang sakit. Ya Bapa, kami percaya akan kuasa-Mu. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang menderita sakit, baik sakit penyakit apapun dan penyakit karena COVID-19. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, kepada kebijaksanaan-Mu. Dengan penuh kasih dan iman harapan kami mohon kuatkanlah mereka yang sedang menderita. Dampingilah ya Bapa dan hiburlah dalam kesakitannya. Teguhkanlah imannya dan berikanlah harapan untuk segera mendapatkan kesembuhan. Semoga dalam menanggung sakit selalu mengingat akan penderitaan Yesus Kristus yang menderita demi keselamatan banyak orang. Kami berdoa juga untuk mereka yang sudah sembuh dari sakit penyakit. Semoga diberikan kebahagiaan bagi keluarga dan bisa
beraktivitas kembali seperti sedia kala. Demikianlah doa kami ya Bapa. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Selanjutnya, Ibu Mia. Ya. Doa untuk keluarga. Ya Allah, Bapa, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga Kudus Nazaret. Semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meneladan keluarga Kudus Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Katolik yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Ajarlah kami hidup rukun, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu dengan ikhlas hati. Hindarkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah kami dalam suka dan duka. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia mengamalkan peran ini kendati harus menghadapi aneka tantangan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa di surga, tidak lupa kami juga berdoa bagi kaum muda-mudi di lingkungan kami. Semoga para kaum muda-mudi di lingkungan kami selalu Engkau sapa, Engkau berkati, Engkau dampingi setiap saat, setiap waktu, sehingga dalam setiap keputusan dan kegiatan yang mereka lakukan selalu selaras dengan harapan orang tua dan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Abang Onil, anak-anak, doa untuk anak-anak. Doa untuk anak-anak. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan kami anak-anak menurut gambar dan citra-Mu. Jagalah kami agar semakin menyerupai Yesus. Tuntun kami agar tetap setia pada iman Katolik kami dan berbakti kepada orang tua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah doa dan permohonan kami, khususnya untuk umat YP3 ini. Dan doa ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu, demikian pertemuan pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa penutup. Pak Alfon, saya kembalikan ke Pak Alfon untuk doa penutup dan berkat. Sebelum doa penutup dan berkat, apakah perlu kita bicarakan aksi nyata disepakati atau bagaimana Pak Melki? Nah, ini kan masih jam 8. Saya serahkan kepada Bapak Ibu, tergantung waktunya Bapak Ibu. Tadi kita mulai udah agak telat juga. Saya serahkan. Saya sih kembali kepada Bapak Ibu umat YP3. Kalau oke, kita tutup dulu baru kita bicarakan, biar nanti ada notulensinya, atau kita bicara banyak dulu baru nanti doa penutup gitu. Terserah baiknya. Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Nanti kan perlu dicatat juga Pak Alfon. Iya. Untuk diberitahu ke grup kan. Kita tutup dulu aja ya. Tutup dulu aja nanti baru ya, kita bicarakan. Baru kita ini bicarakan baik. Baik, mari anak-anak, Bapak Ibu sekalian, kita menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, tiada henti-hentinya kami berdoa dan memohon kepadamu. Pulihkanlah negeri kami serta dunia ini dari pandemi COVID-19. Kiranya karena kerahiman-Mu, kami dapat hidup dan bekerja secara normal kembali seperti sebelumnya.
berilah kami kekuatan dan hidupkan kembali harapan kami, agar kami dapat melewati masa pandemi ini dengan sabar dan iman yang teguh. Berkati juga segala usaha kami, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat menafkahi keluarga kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga anak-anak, Bapak Ibu dan saudara-saudara kita yang tidak hadir pada malam hari ini di lingkungan Yohanes Mani 3, serta semua orang yang kita doakan pada malam ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, pertemuan yang keempat kita pada malam hari ini telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita tutup dulu dengan lagu penutup. Nanti baru kita masuk ke sesi kedua, yaitu merencanakan aksi bersama. Silakan Ibu Murni, lagu penutup. Lagu penutup, puji syukur nomor 600. 1, 2, Rahmat yang mengagumkan. Agungkan penolong Putra tidak dapatkan, ku buta pun sembuh. Baik, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya sampai jam 9 lewat, ini luar biasa. Mohon maaf tadi ada kendala-kendala. Dan pertemuan keempat itu emang ringkas sekali, makanya agak cepet tadi kalau nggak ada sharing-sharing gitu. Dan ini secara khusus kita sudah bahas. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya mau foto tapi internet saya yang di laptop nggak bisa ini. Udah nggak usah Pak. Silakan foto. Atau Pak ini Pak Puput pakai laptop, Pak Puput di screenshot dulu Pak pakai Puput. laptop kali. Bisa. Iya, Ya, sebentar. Oke. Pakai screenshot dari keyboard. Ya. Dari pakai keyboard. Ini screenshot ini. Pakai print screen di keyboard. Nah, sudah. Di share dulu ke WhatsApp, nanti harus sekali-sekali dia. Ya. Sekali dia nggak, kecuali HP laptopnya keren tuh, bisa sekali pencet langsung kerekam semua. Bentar. Satu-satu kalau laptopnya jadul. Gaya dulu lah, gaya di kita. 1, 2, 3. Dah, saya share ya. Share dulu satu-satu dulu, lihat dulu hasilnya. Lihat dulu hasilnya. Sudah Pak Melki tuh. Oke, saya cek. Tante Ika agak gelap nih, Tante Ika. Tuh kan. Ulang lagi. Ya. Ulang lagi. Bentar. Gak tahu gimana sih Mas Puput, kok gelap, aku mau kayak yang lain terang kok. Ya, ulang. 1, 2, 3. Siap. Ya, di-share dulu. Ini malah. Nah, Oh, bisa. iya. Sudah. Ya. Saya lagi. Oke. Sekali lagi. Kirim dulu biar dilihat hasilnya. Ini masih ada itunya, bacaannya. Dulu. Iya. Oke, gaya lagi. Ayo, print screen ya. 1, 2, 3. Nah.
Bentar ya. Sudah. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Adik Kamil. Terima kasih. Semoga Bapak Puput, Kesehatan semuanya. Burus, Pak Mutiara, Bu Murni. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.